Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League yang merupakan pertandingan Manchester Derby antara Manchester City versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United secara dramatis dengan skor 1-2. Jujur teman-teman, saya tidak pernah menyangka bahwa Manchester United akan bisa menang di kandang Manchester City, itu pun setelah mereka tertinggal lebih dulu. Karena seperti yang sama-sama kita pahami bahwa musim ini Manchester United dilatih oleh pelatih baru yang namanya Ruben Amorim yang belum punya pengalaman melatih sebuah klub di English Premier League. Dan yang dikalahkan oleh Manchester United adalah Manchester City yang kita tahu dalam beberapa musim terakhir sangat dominan menjadi juara di English Premier League. Dan menurut hemat saya, Manchester United bisa menang bukan karena faktor keberuntungan. Dan mereka bisa menang bukan juga karena banyak pemain dari Manchester City itu cedera. Dan mereka bisa menang bukan karena ada keputusan kontroversial dari wasit. Tetapi mereka bisa menang berkat sistem permainan dari pelatih baru mereka. Dan bagi Pep Guardiola tentulah kekalahan ini adalah sebuah tamparan yang keras. Karena kita tahu bahwa sejak Manchester City dilatih oleh Pep Guardiola, sulit sekali bagi Manchester United untuk mengalahkan tetangga mereka. Tapi sekarang tampaknya pressure-nya lebih besar lagi bagi Pep Guardiola. Karena timnya kalah melawan tetangga yang kita tahu biasanya menjadi lumbung gol bagi Manchester City dalam beberapa musim terakhir. Artinya, ya Manchester City biasanya meraih kemenangan atas Manchester United kadang-kadang juga dengan skor yang telak sejak dilatih oleh Pep Guardiola. Tapi memang sih sebelumnya Ruben Amorim kan bersama Sporting Lisbon bisa mengalahkan ya timnya Pep Guardiola Manchester City di Champions League. Tapi ini kan kondisinya berbeda. Kalau pada saat dia melatih Sporting Lisbon itu kan memang dia sudah lama ya melatih klub tersebut dan pemain-pemainnya adalah pilihan dia. Tapi kan di Manchester United pemain-pemain yang sekarang berada di skuad adalah pilihan dari si paling keras, Erik ten Hag kan yang sudah dipecat. Dan ada baiknya juga lah Erik ten Hag itu dipecat. Dan Ruben Amorim membawa sebuah sistem baru yang tampaknya masih dipelajari oleh para pemain Manchester United. Dan saya pikir ini adalah musim di mana Ruben Amorim akan banyak melakukan percobaan. Dan saya pikir itu wajar saja karena tentu dia ingin membentuk struktur permainan yang jelas bagi Manchester United. Artinya dia ingin agar Manchester United itu bermain dengan yang namanya identitas permainan. Maka itu dia bongkar pasang pemain di starting lineup, tapi saya sama sekali tidak pernah menduga bahwa dia tidak akan memasukkan Garnacho dan juga Rashford ke dalam skuad. Karena seperti yang kita ketahui, dua pemain ini adalah pemain yang penting juga bagi Manchester United. Karena memang mereka juga adalah pemain yang bisa saja mencetak gol dan juga memberikan umpan kunci atau juga assist. Sedangkan di Manchester City, ya tampaknya ini juga akan menjadi musim yang berat bagi Erling Haaland yang sekarang mulai sulit untuk bisa mencetak gol secara konsisten. Dan saya pikir City performanya sekarang sedang tidak baik-baik saja ya, sedang menurun. Bukan saja karena absennya Rodri, tapi memang sistem dari Pep Guardiola ini tampaknya sekarang sudah mulai sulit dijalankan oleh para pemainnya. Karena terbukti begitu banyak kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemain Manchester City dalam beberapa pertandingan terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Dan juga mungkin, saya ulangi lagi mungkin, para pemain Manchester City juga sudah jenuh nih dengan sistem dari Pep Guardiola yang meminta agar para pemainnya itu harus lebih lama menguasai bola, harus lebih lama mengutak-ngatik bola sebelum menciptakan peluang. Nah ini tentu tidak mudah sekarang kondisinya bagi Pep Guardiola pada saat para pemainnya juga mungkin tidak bisa mengikuti instruksinya di atas lapangan. Karena kelihatan banget para pemain City bermain lebih seperti individu daripada sebagai suatu tim. Nah artinya teamwork dari Manchester City itu walaupun bagus dalam ball possession, tapi dalam hal bertahan atau juga dalam hal creating chances tidak sebaik para pemain Manchester United. Dan sebetulnya apa sih taktik dari Ruben Amorim? Kalau tadi kan saya sudah menjelaskan strategi atau taktik lah dari Pep Guardiola. Nah, taktik dari Ruben Amorim ini seperti yang saya sudah katakan sebelumnya di salah satu konten dari channel YouTube Triple B ketika saya membahas tentang Manchester United, yaitu compact football. Nah, bermain compact football itu artinya menutup ruang di area sendiri dan juga menyulitkan para pemain tim lawan itu untuk menciptakan peluang.
Tapi sebaliknya, pada saat menguasai bola, tim yang bermain dengan sistem compact football itu akan merancang sebuah counter yang cepat, mengandalkan pemain yang punya kecepatan. Jadi dalam hal ini, pemilihan pemain dari Ruben Amorim untuk pertandingan Manchester Derby ini tepat sesuai dengan sistemnya. Dia ingin pemain yang bisa melakukan breakthrough atau bisa membuat sebuah terobosan pada saat ada counter attack, dan pemain itu adalah Amad Diallo. Walaupun Amad Diallo ini tidak ditempatkan sebagai striker, tapi dia ditempatkan sebagai salah satu gelandang serang bersama Mason Mount yang bermain dari awal. Cuma sayangnya Mason Mount kan tidak bisa bermain lama ya, dia hanya bermain kalau nggak salah 15 menit, kemudian Kobbie Mainoo masuk, artinya Bruno yang bermain sedikit ke depan. Kobbie dan Ugarte yang berada di tengah, dan di belakang ada De Ligt, ada juga Harry Maguire. Harry Maguire ternyata mainnya bagus tuh ya, nggak ada kesalahan ya. Ada juga Martinez, dan di wingback ada Dalot, ada juga Mazauri, dan bagi Manchester City ada Doku yang bermain di awal, ada Erling Haaland, ada Bernardo Silva, ada Nunes, ada juga Guardiol, penjaga gawang adalah Ederson, Onana. Kali ini ya bagus juga, tidak melakukan blunder ya. Tapi hebatnya Ruben Amorim ya, dia sih dukung saja ya para pemain MU ya, dan dia terus memberikan kepercayaan kepada para pemain MU. Artinya dia tidak menyerang para pemain MU lah, apalagi dia kan masih baru ya. Jadi dia ingin menjaga hubungan yang harmonis dengan para pemain Manchester United. Tapi kan bukan berartinya dia takut, enggak. Buktinya tuh Garnacho dan Rashford kan nggak dimasukkan ke dalam squad. Ini bagus. Dia ini mengatakan setelah preskon ya, karena dia melihat performa dari para pemain pada saat latihan dan juga pada saat mereka berinteraksi antara satu sama lainnya. Baru kemudian dia memilih pemain-pemainnya untuk match day. Nah, ini pelatih yang sebetulnya tegas, tapi tidak kasar. Nah, artinya kata-katanya itu dijaga agar tidak menyakiti perasaan dari para pemain. Dan Manchester City sebetulnya mainnya kan nggak buruk. Foden juga dimainkan dari awal. Jadi City ini memang sudah punya target untuk meraih kemenangan. Tentu mereka ingin menang lah lawan Manchester United, karena mereka masih punya harapan untuk bisa bersaing agar menjadi juara. Dan sekarang memang selisih poinnya antara City dengan Liverpool itu kalau nggak salah 9 poin ya. Nah, artinya masih bisa kekejar, walaupun MU ini masih berada di zona papan bawah, dan selisih poin antara MU dengan tim yang berada di zona degradasi, jika saya tidak salah itu Ipswich, adalah 10 poin. Jadi ya masih ngeri-ngeri sedap juga. Dan kemenangan ini bukan berarti MU is back. Saya tidak pernah mengatakan MU is back. Ya, ini adalah musim di mana MU akan berproses bersama pelatih baru dengan sistem yang baru. Dan akan ada banyak sekali percobaan dari Ruben Amorim, tapi ini adalah musim di mana MU akan coba untuk membentuk yang namanya filosofi permainan atau identitas permainan. Nah, dari jalannya pertandingan, tampak para pemain City itu mendominasi jalannya pertandingan. Tetapi, secara keseluruhan, ball possession mereka gak tinggi banget. Tidak seperti biasanya, karena para pemain MU itu bisa melakukan yang namanya covering. Jadi, para pemain MU itu ketika mengcover, ya tujuan mereka itu adalah untuk merebut bola, bukan untuk melakukan pelanggaran. Dan mereka bertahan tidak terlalu ke dalam, mereka bertahan di tengah. Jadi, mereka menempatkan 5 pemain di belakang, tapi akan ada 4 pemain di tengah dan 1 pemain di depan yang siap bergerak kalau ada counter attack. Jadi para pemain City yang mengotak-ngatik bola seperti Doku, De Bruyne, Silva ya sulit juga untuk bisa creating chances. Maka itu peluang pertama dari City itu di menit ke-21 kalau nggak salah dari Foden. Tapi selain itu sulit sekali mereka create chances. Mazauri itu luar biasa menjaga Doku, dia hanya 1 kali tuh terpleset. Pada saat di babak kedua Doku itu juga memberikan umpan, tapi luar biasa pengawalan dari Mazauri. Dan memang terlihat para pemain City ini lebih banyak memberikan crossing, karena umpan-umpan terobosan ini sudah ditutup oleh para pemain MU. Dan itu ya kalau menurut saya ada juga lah faktor bola itu terkena Diallo ya kalau nggak salah ya, dari crossing yang coba diberikan oleh De Bruyne, bola melintir kemudian di tiang jauh ada Guardiola. Oke, City unggul 1-0, tapi saya melihat secara permainan nggak mungkin lah MU ini dibantai. Yang pertama, para pemain City kelihatan ya nggak seperti biasanya gitu, nggak penuh energi. Walaupun ya mereka tidak akan mengatakan itu. Kyle Walker lihat saja kayak pakai baterainya udah habis tuh. Kacau banget. Dan di babak kedua yang saya kaget nih benar-benar, itu Jeremy Doku ditarik keluar. Padahal Jeremy Doku adalah pemain yang paling membahayakan pertahanan MU dengan gerak-geriknya, dengan crossing-crossingnya, walaupun tidak selalu akurat, ditarik keluar. Tapi hebatnya Ruben Amorim, ya dia langsung bereaksi. Pada saat dimainkan Grealish, dia bereaksi memainkan Anthony, duta gocek, menarik keluar Mazauri. Tapi Anthony tidak banyak gocek, dia lebih banyak memberikan passing. Kenapa dia memainkan Anthony? Kemudian ada Dalot agar lebih ofensif MU, agar MU bisa membangun yang namanya transisi lebih cepat dan juga mengganggu konsentrasi para pemain City. Jadi dia punya 2 pemain yang cepat, plus adanya Diallo. Diallo itu di babak pertama sudah masuk ke ruang-ruang terbuka, cuma pergerakannya itu tidak terkalkulasi dengan baik karena dia masuknya ke zona offside.
Tapi pada saat duta gocek ini masuk, dia tidak banyak gocek, bahkan dia total memberikan 4 passing, dan 4 passingnya itu 100% akurat. Nah, ini mulai bahaya nih. Jadi Diallo ini dipakai sebagai pemain yang bergerak cepat, Zirkzee juga masuk, Zirkzee ini sebagai pengalih perhatian. Jadi dia hanya bergerak banyak. Højlund juga gak buruk, tapi tampaknya Amorim ingin pemain yang punya speed, cepat, mainkan pemain yang punya kecepatan nih. Dan akhirnya itu berhasil. Dan memang sih gol dari Bruno itu kan karena penalti, dan sebelumnya karena memang si Amad Diallo dilanggar ya. Itu kan ada back pass ya dari Nunes yang ternyata tertuju ke ruang terbuka yang bisa dibaca oleh Diallo, dan Diallo kemudian dilanggar juga oleh Nunes. Fernandes, what a finish. Ini adalah penalti yang paling penting loh bagi Bruno loh. Kalau nggak salah ini adalah gol keempat dia ke gawang Manchester City selama dia membela Manchester United. Ini gol yang penting. Tapi yang saya tidak sangka kemudian, ternyata MU menyerang. MU nggak mau 1 poin, ya karena memang momentumnya sudah di mereka. Sudah di mereka, bahkan tuh Kobbie Mainoo tuh bagus sekali pressingnya tuh. Jadi ya ada berkah juga nih bagi MU pada saat Mason Mount tuh cedera, masuknya Mainoo. Mainoo tuh petarung benar-benar di tengah. Tapi agak salah juga Mason Mount coba diberikan menit bermain ya. Dan kemudian golnya cakep banget. Lisandro Martinez memang beberapa kali tuh memberikan umpan-umpan ke depan, dan kali ini berhasil. Dia berikan umpan ke ruang terbuka antara Nunes, Guardiola, dan kalau nggak salah Walker. Di sana masuk Diallo. Diallo bisa mengangkat bola di atas Ederson yang salah kalkulasi keluar dari garis gawangnya. Dan setelah itu dia melakukan finishing. Jadi mengangkat bola, dia melakukan finishing, membawa MU unggul. Saya sudah yakin udah MU pasti menang. Karena dari total chances, City tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya seperti biasanya. Bahkan Haaland sepertinya dikantongi oleh Harry Maguire. Percaya atau tidak percaya, Harry Maguire bermainnya luar biasa. Bagus sekali. Aneh banget loh, ini tidak seperti biasanya. Maguire bisa bermain baik karena sistemnya jalan, saling mengcover. Dan MU bisa meraih kemenangan yang sangat historis. Karena jika saya tidak salah, setelah Sir Alex Ferguson, Ruben Amorim adalah pelatih pertama dari Manchester United yang bisa menang di pertandingan derby di Premier League di kandang Manchester City. Jika saya salah, silakan kalian koreksi. Jadi seperti yang selalu saya katakan sebelumnya, bahwa memang Erik ten Hag itu harus dipecat. Si paling keras biar dipecat. Tapi yang punya sistem, yang punya identitas permainan, yang akan coba untuk membuat para pemain MU bermain dengan filosofi, sekarang masuk Ruben Amorim. Tapi lagi-lagi saya ulangi, bukan berarti MU akan berjaya musim ini, nggak mungkin. Ya, karena mereka sudah jauh di bawah dan akan ada terus percobaan dari Ruben Amorim. Tapi paling tidak secara permainan, mereka terlihat sebagai sebuah tim, dan Ruben Amorim adalah pelatih yang tegas di mana dia bisa juga untuk sementara menepikan pemain-pemain yang sebelumnya menjadi pilihan utama bagi Erik ten Hag. And this is a good sign bagi Manchester City. Para pemain mereka harus lebih energetik lagi, harus lebih fokus lagi, dan harus juga haus untuk gelar. Jika mereka bermain terus seperti ini, seperti di pertandingan semalam, maka feeling saya City akan terlempar juga dari zona papan atas. Dan bagi saya teman-teman, man of the match dari pertandingan semalam jelas adalah Amad Diallo. Luar biasa pergerakan pemain muda ini, dan pada saat dia ditempatkan sebagai pemain yang punya keleluasan atau punya free roll, dia tampil sangat menyala. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.